Halo, saya dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Saya ingin menjelaskan tentang disiplin pegawai negeri sipil yang tercantum di dalam PP 94 tahun 2021. Protap pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin. Pemanggilan. Pemanggilan dilakukan kepada setiap ASN bawahan yang diketahui diduga melakukan pelanggaran disiplin. Atasan langsung akan memperkaya informasi atau mencari bukti yang diperlukan dari orang yang dianggap sebagai pemberi informasi. Adapun langkah-langkah pemanggilan sebagai berikut. 1. Atasan langsung melakukan pemanggilan secara tertulis. 2. Jarak antara tanggal pembuatan surat panggilan dengan tanggal disuruh menghadap untuk diperiksa minimal 7 hari kerja. Apabila ASN tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan tersebut, maka dilakukan pemeriksaan, tetapi apabila tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Pemanggilan kedua dibuat selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal yang seharusnya dihadiri oleh yang bersangkutan hadir pada panggilan pertama. Jarak antara tanggal pembuatan surat panggilan kedua dengan tanggal disuruh menghadap untuk diperiksa tetap minimal 7 hari kerja. Apabila ASN tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan kedua, maka dilakukan pemeriksaan. Apabila tidak hadir, maka seluruh pelanggaran disiplin yang diduga dilakukannya dianggap diakui dan dapat dijadikan bahan pertimbangan menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Pemeriksaan. 1. Wujud pemeriksaan dituangkan dalam BAP. 2. Format BAP dibuat dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. 3. BAP dapat dilakukan dengan virtual maupun tatap muka secara langsung. 4. Utarakan bahwa kejujuran yang bersangkutan merupakan pertimbangan menentukan hukuman. 5. Utarakan bahwa pengakuan dalam BAP hanya salah satu bukti. Materi BAP. 1. BAP harus ditandatangani pemeriksa dan yang diperiksa. Jika yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani, buat catatan pada kolom tanda tangan yang bersangkutan bahwa dia tidak bersedia menandatangani. Dengan demikian BAP sah. 2. Serahkan satu set BAP kepada yang bersangkutan. Bila tidak bersedia menerima, buat catatan pada kolom tanda tangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menerima kopi BAP tersebut. Dengan demikian dianggap telah diterima. Adapun contoh BAP mangkir sebagai berikut. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Bila kewenangan menjatuhkan jenis hukuman disiplin ada pada atasan yang lebih tinggi atau pejabat lain. 1. Setelah pemeriksaan atau setelah yang bersangkutan tidak hadir untuk diperiksa, disusun LHP yang memuat intisari dari pemeriksaan yang bersangkutan, yang terkait, bukti-bukti, dan informasi yang diperoleh pemeriksa. 2. LHP juga memuat analisa antara perbuatan yang bersangkutan dengan peraturan yang terkait. 3. LHP juga memuat kesimpulan dan saran. Adapun format LHP seperti berikut. Pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan. 1. Latar belakang perbuatannya. 2. Berat atau ringannya dan banyaknya pelanggaran. 3. Akibat pelanggaran. 4. Dampak jenis hukuman terhadap yang bersangkutan. 5. Kesesuaian dengan peraturan. 6. Kejujuran atau penyesalan yang bersangkutan. Berikut contoh laporan kewenangan penjatuhan hukdis. Pejabat yang berwenang menghukum. 1. Presiden. 2. Pejabat pembina kepegawaian. 3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia. 4. Pejabat pimpinan tinggi media atau pejabat lain yang setara. 5. Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara. 6. Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara. 7. Pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara. Pemberhentian sementara karena diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Ayat 1. Untuk kelancaran pemeriksaan, ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. Ayat 2. Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Ayat 3. Selama SN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian. Kriteria yang dapat diizinkan atau tidak dapat diizinkan tetap bekerja sampai dengan ada keputusan BAPEK. Dapat diizinkan apabila keahliannya sangat dibutuhkan, sedang mengerjakan pekerjaan yang tidak mungkin dilanjutkan PNS lain. Tidak dapat diizinkan apabila tidak memenuhi syarat yang dapat diizinkan. Memenuhi syarat yang dapat diizinkan, tetapi apabila yang bersangkutan tetap bekerja, ada kemungkinan yang bersangkutan 1. Akan melanjutkan atau mengulang perbuatannya, 2. Menghilangkan bukti pelanggarannya, 3. Meresahkan ASN lain, 4. Merusak citra ASN atau unit kerja, instansi, pemerintah. Keberatan atau banding diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN. Adapun perubahan lain dibagi menjadi 7 bagian seperti berikut. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sepanjang tidak mengatur jenis hukuman disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kedudukan ASN selama proses hukuman disiplin dapat dilihat pada tabel berikut. Sekian dari video penjelasan tentang disiplin pegawai negeri sipil ini. Video ini bermaksud untuk pembinaan disiplin untuk mewujudkan ASN yang berintegritas, bermoral, profesional, dan akuntabel. Terima kasih.